pengurusan surat menyurat di Akama. Yang pertama ada isu. Isunya adalah pengurusan surat menyurat di Akama atau akademik mahasiswa yang lama dan lambat. Proses as-isnya, yang pertama ada proses mahasiswa, kantor Akama, yang ketiga pengajuan surat, yang keempat proses pembuatan surat, dan yang kelima surat. Stakeholdernya yang pertama ada mahasiswa, ada pegawai Akama, dan ada kepala Akama dan WD3. Permasalahan yang muncul dalam proses pembuatan surat menyurat di Akama. Yang pertama, keterlambatan penerimaan surat bagi mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh cara kerja dari pegawai yang lalai. Yang kedua, waktu pembuatan surat lama. Ini dikarenakan kemampuan pegawai yang kurang mahir dalam menggunakan teknologi. Biasanya, pembuatan surat yang terlalu lama ini disebabkan oleh adanya penandatanganan secara manual oleh kepala Akama ataupun WD3, yang mana proses penandatanganan ini biasanya menunggu kehadiran dari WD3 ataupun kepala Akama. Hal inilah yang menyebabkan waktu dalam pemrosesan surat ini terlalu lama. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang terbatas, disebabkan oleh kurang memadainya mesin-mesin e-learning yang ada di Akama itu sendiri. Yang keempat, pegawai yang kurang teliti dalam mengarsipkan berkas dokumen, sehingga menyebabkan banyak berkas permohonan mahasiswa yang hilang dan surat tidak bisa diproses. Ini disebabkan oleh pengarsipan dokumen-dokumen secara tercetak, yang mana pegawai kurang teliti dalam mengarsipkan itu sehingga banyak yang hilang. Selanjutnya yaitu solusi. Solusi dari masalah ini bisa menggunakan yaitu pengurusan surat menyurat secara online, yang mana dalam proses pengurusan surat menyurat secara online ini yaitu ada proses pengajuan surat yang menggunakan Google Form. Ini akan memudahkan mahasiswa dalam melakukan permohonan surat tanpa menggunakan dokumen-dokumen yang tercetak lagi, sehingga dokumen-dokumen yang tadi tidak akan hilang di Akama. Yang kedua, melengkapi fasilitas teknologi yang canggih, yaitu dengan menggunakan teknologi elektronik seperti adanya tanda tangan elektronik. Hal ini bisa mempercepat pembuatan surat tanpa harus menunggu kepala Akama atau WD3 untuk menandatangani surat itu secara fisik. Yang kedua yaitu adanya pengiriman surat secara online, yang mana mahasiswa tidak perlu datang ke Akama untuk mengambil surat yang sudah selesai. Surat tersebut bisa langsung dikirimkan misalnya melalui email atau melalui platform online lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan mesin e-learning. Mesin e-learning ini bisa mempercepat pembuatan surat, yang mana teknologi ini disediakan oleh Akama untuk mempercepat dalam proses pembuatan surat. Nah, dalam pemrosesan surat secara online ini kami menawarkan sistem yang kami beri nama yaitu Akama e-Surat. Akama e-Surat ini merupakan sebuah situs yang berbasis web yang mana dirancang untuk memudahkan dalam pemrosesan surat menyurat di Akama, dengan tujuan agar mahasiswa yang membutuhkan dokumen secara cepat dapat dengan mudah mendapatkannya. Ini adalah tampilan dari Akama e-Surat, yang mana di sini mahasiswa bisa melakukan proses permohonan atau proses pengajuan untuk membuat surat yang mahasiswa inginkan. Selanjutnya yaitu data flow diagram, yang terdapat sebuah konteks diagram di mana mahasiswa yang ingin melakukan pembuatan surat, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengajukan permohonan surat. Setelah dilakukan permohonan surat, dalam proses pembuatan surat akan diberikan info surat mengenai apa saja syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis surat yang diajukan mahasiswa.
Setelah proses pembuatan surat selesai, kemudian masuk pada proses pengiriman surat kepada mahasiswa secara online. Pada DFD 0, dalam proses pembuatan surat, mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan surat. Setelah pengajuan permohonan pembuatan surat disetujui, maka selanjutnya mahasiswa melengkapi syarat sesuai jenis surat yang telah diajukan kepada Akama. Lalu akan ditindaklanjuti proses pembuatan surat. Dalam proses pembuatan surat telah terdapat tanda tangan kepada Akama atau WD3 kemahasiswaan secara elektronik. Jika proses pembuatan surat telah selesai, akan dilakukan proses pengiriman surat secara online kepada penerima yaitu mahasiswa. Pada DFD 0 yang kedua, dalam proses pembuatan surat, mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan surat. Lalu pihak Akama akan menanyakan jenis surat apa yang akan dibuat oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa akan memilih jenis surat yang akan dibuatnya. Nah, barulah Akama menyetujui permohonannya. Kemudian Akama akan memproses surat dengan memberikan persyaratan yang akan dilengkapi oleh mahasiswa pada surat permohonan. Setelah pemberkasan surat telah selesai, maka surat tersebut terdapat tanda tangan kepala Akama atau WD3 kemahasiswaan secara elektronik. Nah, langkah akhirnya jika pembuatan surat telah selesai, akan dilakukan proses pengiriman surat secara online kepada penerima surat yaitu mahasiswa yang mengajukan permohonan pembuatan surat. Selanjutnya DFD 1, mahasiswa melakukan pengajuan permohonan pembuatan surat yang akan diverifikasi di mana permohonan pembuatan surat akan disetujui atau tidak. Kemudian permohonan tersebut akan dikonfirmasi kembali kepada mahasiswa atau diverifikasi. Selanjutnya, proses pembuatan surat yang telah disetujui akan dikonfirmasi kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dapat memilih jenis surat apa yang akan dibuatnya. Kemudian pada langkah akhir masuk pada proses detail setelah penentuan jenis surat di mana mahasiswa diminta untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Dan masuklah pada proses akhir di mana Akama telah selesai dalam menyelesaikan berkas surat dan surat tersebut dapat dikirim secara online kepada mahasiswa. Ini tampilan awal dari web Figma. Di sini tersedia menu masuk. Silakan teman-teman klik menu masuk. Lalu silakan isi nama atau nim masing-masing, kemudian masukkan kata sandinya. Setelah itu, silakan klik masuk. Di dalam menu masuk terdapat dua menu kembali. Yang pertama pengajuan permohonan surat, yang kedua pengunduhan surat. Yang pertama-tama kita akan mengajukan permohonan surat. Di dalamnya tersedia 4 macam surat. Yang pertama aktif kuliah, PBAK, wisuda, lalu beasiswa. Pada kali ini kita akan masuk ke menu aktif kuliah. Di sana silakan upload data mahasiswa, slip pembayaran UKT, kemudian surat permohonan. Pada kali ini kita akan masuk kepada data mahasiswa. Lalu di dalam menu tersebut silakan pilih file dan media terkait data mahasiswa teman-teman. Lalu di pojok kanan merupakan menu untuk kembali ke menu awal. Silakan masukkan kembali nama atau name, kemudian kata sandi dan masuk kembali. Lalu tahap selanjutnya ialah pengunduhan surat. Jika surat yang teman-teman ajukan telah selesai, maka akan tersedia di menu ini.